Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa di rumah yang kembali menyaksikan program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan seperti biasa, dalam program ini sesuai dengan bahasan kita yang insya Allah akan membahas seputar dengan kajian-kajian Islami yang tentunya juga kita mengundang dari para narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Ahmad Mujahid MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita hari ini membahas tema yang kemudian juga luar biasa berkaitan dengan Al-Quran dan penanggulangan patologi sosial. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu seperti apa dari bahasan tema yang kemudian akan kita bahas nanti. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa tatap muka lagi, dan pada kali ini yang akan kita bahas adalah tema tentang Al-Quran dan penanggulangan patologi sosial. Jadi tema ini kaitannya erat dengan bahwasanya yang perlu dipahami adalah Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam yang di dalamnya itu mencakup atau mengandung banyak hal, termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan masalah sosial. Sebagai sebuah panduan dan pedoman bagi umat Islam, tentunya banyak ayat yang menjelaskan tentang sosial, tentang hubungan masyarakat dan bagaimana interaksi di antara masyarakat, termasuk juga dalamnya adalah nanti yang dibicarakan yaitu terkait dengan masalah patologi sosial atau yang lebih sederhananya disebut dengan penyakit sosial. Nah, banyak hal yang disinggung oleh Al-Quran terkait hal ini, terkait dengan masalah penanggulangan dalam masyarakat. Kita sering menemukan banyak penyakit. Penyakit ini bukan berarti dalam penyakit fisik gitu ya, tetapi penyakit yang terkait dengan mental, terkait dengan bagaimana hubungan antara masyarakat. Itu yang menjadi fokus dalam pembicaraan ini. Nah, di antara penanggulangan yang ingin kita bicarakan di kesempatan ini adalah bahwasanya ketika misalnya ada permasalahan sosial terkait dengan penyakit yang ada di masyarakat atau sebagai manusia sebagai individu, maka ketika melakukan kesalahan, maka yang pertama yang harus dia lakukan itu adalah menanggulanginya lewat agama. Jadi penanggulangannya secara keagamaan. Nah, secara keagamaan ini maksudnya adalah dengan cara-cara keagamaan atau dengan cara-cara yang memang dianjurkan atau diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Misalnya kalau ada satu penyakit misalnya di ayat Al-Quran itu yang disebutkan di surah Al-Imran ayat 135, di situ disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Nah, di ayat itu disebutkan bahwasanya bagi orang-orang yang berbuat fahisyah, ya, memang ada yang mengatakan fahisyah itu dalam makna di tafsir itu zina, ya. Atau ada yang mengatakan fahisyah itu dalam makna al-kabair, jadi dosa besar. Karena zina itu kan bagian dari dosa besar. Nah, yang kedua, auzalamu anfusahum, atau yang menganiaya atau menzalimi diri sendiri, itu diartikan dalam tafsir, tafsirnya adalah madunal kabair, jadi dosa-dosa yang kecil. Ya, jadi selain dosa besar zina dan dosa besar lainnya, maka yang zalamu anfusahum diartikan dengan madunal kabair, dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau kaitannya dengan zina misalnya, maka yang dosa kecilnya apa? Dosa kecilnya adalah misalnya yang sebelum zina itu kan. Misalnya kayak memeluk, mencium. Tentunya yang lawan jenis ini kan. Maka itu adalah
dosa kecil madunal kabair, ya diistilahkan di situ kalau dalam tafsir. Nah, ketika melakukan dosa-dosa yang seperti ini, jadi baik itu fahisyah yang dosa besar seperti zina atau yang tidak, yang kecil, maka itu yang dianjurkan di ayat ini adalah zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah mereka harus mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini dalam tafsir juga disebutkan bisa dalam makna memang mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, atau bisa juga dimaknai dengan mengingat siksa yang akan diberikan oleh Allah. Jadi ketika misalnya kita melakukan zina, misalnya naudzubillah, itu kita lakukan, maka sebelum melakukan itu kita harus mengingat dosa yang akan kita terima ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Jadi zakarullah. Walaupun nanti misalnya kita melakukan, misalnya tetap terjadi, maka itu fastaghfaru lidzunubihim. Mereka harus selalu, ya harus memohon ampun, harus bertaubat dengan yang mereka lakukan. Nah, itu yang saya kira maksud dari penanggulangannya secara keagamaan, jadi jalur agama. Baik, jadi dengan berbagai fenomena atau kemudian juga istilah tadi yang disebut adalah sebagai penyakit di tengah-tengah masyarakat kita, begitu Pak ya. Ini bisa Al-Quran untuk kemudian juga hadir, terutama dalam berbagai kasus ataupun cerita yang sebenarnya pun juga sudah terjadi. Kita tahu memang beberapa cerita atau kemudian juga kisah tentang perzinahan, kemudian juga pembunuhan, atau bahkan kondisi-kondisi yang kemudian juga kita alami hari ini di era-era saat ini, walaupun mungkin berbeda bentukan kasus dan lain sebagainya, pada intinya mungkin sebenarnya sama begitu Pak ya. Tapi sejauh mana sebenarnya Al-Quran menjadi pedoman bagi kita semua terkait dengan seperti apa penanggulangan bahkan kepada sesuatu hal yang sifatnya rehabilitatifnya begitu Pak ya, atau kemudian juga proses untuk pemulihannya itu sendiri. Tapi kalau melihat Pak fenomena sekarang, ini kan nanti mungkin boleh kita dengarkan seperti apa. Hari ini kan memang betul-betul kita di dalam kondisi dan situasi memang modernisasi. Apapun istilahnya juga kita lihat pemberitaan, begitupun juga di Duta TV, ada saja kejadian-kejadian luar biasa yang hari-hari terjadi yang akhirnya di tengah-tengah masyarakat dianggap sesuatu hal yang lumrah terjadi. Pembunuhan, kemudian juga pembuangan bayi yang di luar nikah, lalu kemudian juga korupsi begitu ya, dan hal-hal lainnya yang kemudian juga cukup menjadi hiasan di media pemberitaan kita. Ini kan artinya menjadi sebuah hal yang keniscayaan yang istilahnya sudah disebutkan tanda-tanda akhir zaman dan lain sebagainya. Sebenarnya nanti kita akan tanya sejauh mana Al-Quran mampu menjadi obat di tengah kondisi seperti ini, lalu kemudian bagi kita yang kemudian juga muslim, seperti apa sebenarnya untuk bersikap di tengah kondisi-kondisi yang hari ini lagi marak terjadi. Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Tadi kita bicara mengenai kondisi fenomena sosial hari ini. Ada beberapa hal yang kemudian juga sering kali kita lihat di sosial media, di pemberitaan dan lain sebagainya, berkaitan dengan informasi-informasi yang sebenarnya tidak kita inginkan untuk kita dengar ya Pak ya. Berkaitan dengan pembunuhan atau istilah yang tadi disebutkan adalah kabair, dosa-dosa besar yang hari ini kian banyak dilakukan oleh umat manusia, apapun itu agamanya istilahnya, dengan berbagai hal-hal yang lainnya, prostitusi atau kemudian juga hal yang sifatnya mungkin memberi dampak kepada masyarakat secara luas yang ada di daerah lokasi-lokasi itu. Kira-kira dengan kondisi seperti itu tadi yang terputus pertanyaan saya Pak,
mengkoordinasi atau kemudian juga memola ini sendiri Pak di tengah ini pasti secara hukum Allah begitu ini bentuk dari keniscayaan. Apalagi di era modernisasi yang tidak bisa terkontrol dan terkendali kondisinya seperti hari ini. Sejauh mana sebenarnya kita yang sebagai umat muslim dengan kitab sucinya Al-Quran mengembalikan ini semua? Baik, jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana peran Al-Quran seperti ini dalam fenomena sekarang dengan berbagai macam kejahatan gitu ya. Ya tentunya kalau ya Al-Quran itu sebuah kitab itu kan, maka Al-Quran itu akan berfungsi dengan maksimal itu oleh orangnya gitu kan. Karena Al-Quran itu dengan sebuah kitab suci, teks, tapi teks itu kan kalau tidak diterapkan oleh orang yang Al-Quran di sini orang yang mengimaninya, kita umat Islam, maka itu nanti Al-Quran tidak bermakna apa-apa. Jadi dalam kaitannya terkait dengan ini, maka sebagai sebuah kitab suci Al-Quran, tentunya kita sebagai yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu sebagai kitab panduan, sebagai kitab pedoman, sebagai kitab suci yang di dalamnya berisi berbagai macam tuntunan. Nah seharusnya kita sebagai umat Islam itu betul-betul mendalami apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Karena seperti yang kita yakini sebenarnya semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Hanya saja tinggal kita bagaimana menggali. Nah yang sering kali terjadi adalah kenapa umat Islam, kita tidak berbicara agama orang lain ya, jadi kita tinggal berbicara di internal kita. Banyak masih di antara kita ketika berbicara tentang agama dan Al-Quran sebagai sumber utama dalam beragama, itu belum banyak berinteraksi. Berinteraksi dalam hal ini minimal misalnya membaca kan. Membaca saja kadang saya tanya dalam misalnya kayak di mahasiswa itu kadang bisa seminggu sekali, kalaupun dalam sehari misalnya Yasin misalnya, alhamdulillah juga ada gitu ya. Tapi ada yang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, itu baru membaca. Itu kan interaksinya dari segi membaca sudah minim. Tetapi apakah Al-Quran itu cukup dibaca, nanti bisa berpengaruh lebih baik dalam diri kita? Itu masih minim. Jadi memang ada pengaruh, tapi pengaruhnya tidak sebesar ketika misalnya Al-Quran itu kita selain kita baca, tetapi juga kita baca maknanya, kita baca tarjamahnya, lalu kita baca tafsirnya yang lebih luas lagi. Nah dengan hal yang seperti itu, biasanya kita akan memahami Islam ini jauh lebih baik. Nah ketika kita memahami jauh lebih baik, di situ kan ada panduan mana yang dilarang, mana yang disuruh. Jadi kuncinya adalah ketika Al-Quran dimaknai dengan baik dan kemudian juga sampai pada tahapan-tahapan tertentu, ilmu yang menjadi kuncinya gitu Pak ya? Ilmu menjadi kuncinya. Untuk kontrol sosial apapun berkaitan dengan penyakit hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, tapi di tengah kondisi hari ini Pak, ini kan istilahnya pemerintah sudah ada tupoksinya untuk mengatur, untuk istilahnya kita negara hukum yang mengatur akan kondisi seperti itu. Nah kita memposisikan diri sebagai warga yang ada di tengah-tengah penyakit masyarakat yang ada di sekeliling kita itu sendiri seperti apa sebenarnya? Kaitannya dengan hal itu, karena kita berada di sebuah negara, artinya kita ada pemerintahan gitu ya, itu ya sudah diatur juga oleh Al-Quran. Jadi misalnya di surah Nisa itu ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketika misalnya ada penyakit di masyarakat, misalnya ada perbuatan zina misalnya kan, terus ada orang mabuk-mabukan, ada orang pembunuhan, misalnya ada naudzubillah misalnya keluarga kita yang kita lihat lalu dibunuh lalu seperti apa yang kita lakukan, maka di ayat ini atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, ini kan kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga menaati ulil amr. Ulil amr ini dalam arti ya pemerintahan. Kalau kita sekarang kan pemerintah Indonesia gitu ya. Nah pemerintah ini kan dengan berbagai organnya. Misalnya kalau dalam ini ada lembaga hukum, kayak kepolisian, pengadilan. Nah ketika misalnya ada terjadi kejahatan-kejahatan seperti ini, kita tidak bisa main tangan sendiri, main hakim sendiri. Berarti artinya ketika kita melimpahkan apa yang menjadi seharusnya tugas dari mereka, itu pun bagian dari menjalankan
nilai agama begitu. Bagian dari kita mentaati ajaran yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tadi. Iya. Jadi yang kemudian juga dipahami oleh masyarakat, sekalipun memang zohirnya istilahnya ini kaitannya dengan pemerintahan dan kemudian juga melaporkan apabila sesuatu hal ada yang terjadi dan sebagainya, padahal itu bagian ternyata dalam implementasi yang istilahnya dilakukan dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran itu tadi. Jadi ya memang seharusnya seperti itu. Jadi itu kan ketika kita memahami betul bagaimana Al-Quran panduannya seperti itu, kita memahami apa sih ulil amri misalnya tadi kan, pemerintahan. Setelah kita mengetahui betul bagaimana makna pemerintahan, termasuk ya ulil amri dalam hal ini pemerintahan Indonesia NKRI misalnya itu kan, maka kita ketika ada kasus apapun ya kita serahkan. Kita tidak bisa main hakim sendiri, karena kalau kita main hakim sendiri itu kan nanti ada pasal juga yang menentukan, yang nanti kita bersalah juga timbul kan. Betul. Ya kita serahkan saja. Jadi misalnya ketika orang bunuh maka hukumnya sekian, kalau orang berzina hukumannya sekian, itu kan sudah diatur dan itulah panduan dalam Al-Quran. Memang ada beberapa kasus kita tahu ya Pak, tidak menutup kemudian juga mata dari kondisi hari ini. Ada beberapa memang kasus yang berujung dengan penanganan kasus hukum begitu. Ada beberapa juga yang istilahnya dibiarkan atau terjadi pembiaran di tengah-tengah kondisi kita karena mungkin takut dengan pengaruh yang kemudian juga dimiliki oleh orang itu dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian juga pembiaran-pembiaran ini sebenarnya ini menjadi sebuah hal yang keliru untuk kita lakukan? Karena terkadang ketika kita misalnya, terutama mungkin bagi sebagian masyarakat yang ingin berani untuk kemudian juga akan ada risiko-risiko yang kemudian menunggu untuk hal keberaniannya itu tadi. Okay. Dalam perspektif agama kita bahas. Jadi Al-Quran sebenarnya juga tidak membolehkan kita adanya pembiaran. Jadi ada pembiaran, ada perbuatan jahat, misalnya ada prostitusi misal di daerah gitu Pak ya. Itu Al-Quran sebenarnya perjudian tidak membolehkan hanya pembiaran seperti itu. Misalnya dalam ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi maksud ayat di sini adalah kalian takutlah kepada fitnah, cobaan yang akan terjadi kepada kita, itu tidak hanya ditimpakan kepada orang yang zalim saja, tetapi bisa saja kepada orang yang tidak berbuat zalim, orang baik-baik juga akan kena. Misalnya kalau kita melihat ada di situ ada perzinahan, ada prostitusi, kita biarkan, walaupun kita tidak pernah ke lokalisasi misalnya, karena kita lewat-lewat saja, kita biarkan. Itu jangan-jangan nanti satu saat itu akan mengenai kita akibatnya, mungkin akibatnya macam-macam lah mungkin di antara prostitusi itu. Nah caranya saya kira kalau sekarang itu lebih mudah dibandingkan dulu. Bagaimana dengan media sosial yang sangat masif sekarang kan? Ya, betul. Kadang ada satu kasus yang itu menimpa tokoh besar misalnya kan, pejabat publik yang punya kekuasaan besar. Itu dengan media sosial ini bisa jatuh. Betul. Artinya dengan istilah blow up atau kemudian juga memberitakan dengan masif itu tadi sebenarnya bisa menjadi senjata untuk kondisi hari ini. Tapi nanti kita akan tanyakan kepada para pemirsa juga, mungkin ini menjadi pertanyaan perwakilan. Karena terkadang kita atau sesama kita begitu Pak ya, diminta untuk tidak campur dengan urusan orang lain, sehingga kita memaknai selagi dosa yang dibuat adalah dosa masing-masing begitu, tidak perlu rasanya orang untuk kemudian juga ikut campur, karena dosa tanggung-tanggung sendiri dan hasil akhir hidup seseorang pun juga tanggung sendiri neraka dan surganya. Nah sejauh mana sebenarnya kita memahami akan kalimat yang tadi diucapkan, lalu kemudian juga sejauh mana sebenarnya kita memaknai bahwa batasan-batasan yang kita miliki terhadap diri kita dan dengan orang lain, terhadap batasan dalam agama kita dan agama orang lain. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Nah,
Terkadang ada sebagian dari diri kita yang menganggap kejahatan atau hal-hal yang dianggap dosa untuk kemudian kita lakukan selagi tidak menjadi urusan orang lain tentu tidak masalah. Dan ketika ada orang yang kemudian juga mengatakan bahwa ada hal-hal yang dianggap ini bukan urusan orang lain, ada hal-hal yang dianggap terlalu ikut campur dan sehingga istilah neraka dan surga ditanggung masing-masing ini seringkali diucapkan bahkan internal dari diri kita pun juga begitu, artinya sesama muslim begitu Pak ya. Artinya kan dengan kondisi seperti ini semakin kesini semakin era modernisasi dan sebagainya semakin orang menganggap kesalahan orang itu urusan orang, tidak perlu kita sebagai sesama muslim mengingatkan, padahal kita tahu bahwa polanya tidak seperti itu waktu zaman Nabi dahulu. Apakah kemudian juga kita memaknai kondisi seperti itu dengan mengikuti runutannya seperti menegur dulu, lalu kemudian juga mengingatkan dan mengajak ke kebaikan, atau langsung kepada yang tadi Pak, kemudian langsung melaporkan misalnya. Ini bagian dari prakteknya mengamalkan ilmu-ilmu Al-Quran begitu dalam hemat hari ini. Oke. Baik, jadi yang pertama dulu bahwasanya dalam Islam itu kan ada anjuran al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kita sebagai seorang muslim itu ada prinsip itu. Jadi kita disuruh untuk menyuruh kepada kebaikan, terus wan nahyu 'anil munkar, dan juga mencegah orang untuk berbuat kemungkaran, kejelekan. Nah, termasuk dalam ayat pun juga disebutkan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita umat Islam itu bisa kenapa dikatakan sebagai umat terbaik, karena kita berfungsi ya kita saling ta'muruna bil ma'ruf, saling menyuruh kepada orang untuk berbuat baik, dan wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Harusnya Seharusnya kan seperti itu. Dan juga dalam ayat lain sebenarnya juga disebutkan, kalau di surah Al-Asr itu kan yang sedang kita hafal, itu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati. Karena dalam hadis juga disebutkan ad-dinun nasihah. Jadi namanya kita dalam beragama itu saling menasihati. Jadi ketika kita misalnya melihat ada satu hal yang tidak boleh dalam agama, yang melanggar agama, ya kita sampaikan bahwasanya itu tidak boleh. Karena itulah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. posisinya kalau mungkin boleh disampaikan, apakah itu bentuknya kewajiban atau kemudian ada hal-hal lain sebenarnya Pak? Nah, Maksudnya ketika kita melakukan teguran seperti itu, apakah kemudian menggugurkan kewajiban hukum wajibnya itu tadi atau seperti apa? jadi karena itu sebuah anjuran kepada kita untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah untuk orang berbuat kejelekan, maka isinya seperti dakwah. Jadi kita anjurkan. Nah, dalam posisi dakwah pun seperti yang diatur wa ma 'alaika illal balagh. Jadi sesudah kita sampaikan, orang lalu misalnya tidak menerima dengan apa yang kita sampaikan, lalu tadi misalnya mengatakan ya urusanku, urusanmu, dosamu misalnya, ya mau suruh mau neraka terserah dia misalnya. Tetapi paling tidak kita tidak membiarkan. Kita sampaikan bahwasanya ini salah. Ini ada panduannya dalam Al-Quran, seperti hadis seperti ini mengatakan ini perbuatan tidak boleh. Lalu kita sampaikan karena kita tahu kan, kita membaca. Beda kalau kita memang tidak tahu ya kita tidak bisa apa-apa ya. Tapi kan kita punya ilmu bahwasanya itu tidak boleh bersama Al-Quran hadis, ya kita sampaikan. Ketika orang tidak mau, ya kita tidak bisa memaksa. Jadi kita sampaikan, terserah menerima atau tidak. Tetapi kalau misalnya itu nanti berakibat kepada sesuatu yang skalanya besar misalnya kan, adanya perampokan masih kita biarkan misalnya kan, nah itu kita laporkan ke polisi. Atau sebagai ikhtiarnya ikhtiar gitu. Kalau misalnya ada prostitusi misalnya, itu kan bukan hanya dia dan si orang itu, tapi kan masyarakat di lingkungan itu kan nanti juga akan terdampak. Apalagi dengan ayat wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah itu kan, kalau perzinahan terjadi di lingkungan itu kan nanti akan juga
bahkan dikatakan bisa jadi berpengaruh di lingkungan itu, nanti lingkungan itu menjadi jelek. Betul. Bahkan mungkin bisa jadi stigma orang terhadap lingkungan atau di RT situ atau di masyarakat lingkungan situ, itu lingkungan yang Dapat label yang buruk. label misalnya bebas pergaulan. Akhirnya kan bukan kita saja yang bukan dia saja yang melakukan yang salah, tapi kita kan juga kena. Bagi yang melakukan atau tidak, ketika dengan kondisinya sudah mulai masif, hukumnya jadi pukul rata gitu Pak ya. Rata kan nanti ya. Betul, betul. Jadi yang pertama nanti kalau kecil ya tinggal kita sampaikan ini misalnya, maka kewajiban kita untuk menyampaikan itu kan selesai. Tapi kalau nanti skala besar, supaya ini tidak terjadi macam-macam lagi dengan kita atau dengan masyarakat yang lebih luas, ya laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Baik, artinya itu yang kemudian juga dapat kita lakukan. Sekali lagi jadi pengingat, terkadang ada hal-hal yang kemudian juga mulai bergeser ya Pak ya, dengan adanya statement itu tadi, dengan kalimat yang seringkali menular ke orang-orang lain ketika ada ini dosaku gitu ya Pak ya, ini dosamu, jadi tidak ada yang kemudian juga saling mengurusi, sehingga yang penting baik saja gitu, baik dengan orang, tidak menyusahkan orang, lalu kemudian juga ketika ada dosa dan lain sebagainya, dosanya pun juga tidak ditanggung oleh orang itu, bisa dikatakan itu sangat keliru di dalam pola perspektif Islam sebenarnya. Iya, jadi ya kita memang harus memberikan nasihat itu. Misalnya kita melihat beda kalau misalnya kita tidak tahu atau kita dengan sengaja masuk ke rumah orang ya kan, itu kan mencampur bahasa sekarang kepo banget gitu kan. Betul. Jadi yang nampak di luaran seperti yang salah ya kita sampaikan, tapi jangan sampai kita telisik di HP dia misalnya apa, terus disadap gitu. Rumah dia itu kan sudah jauh. Karena itu sudah di luar dari kendali kita. Gitu. Biarkan kendali itu yang kemudian juga dilakukan oleh pihak yang berwajib apabila itu diperlukan, begitu Pak ya. Jadi dengan kondisi di mana Al-Quran hari ini kan memang sudah begitu banyak dipelajari. Bahkan bukan hanya para penganutnya istilahnya, yang kemudian juga penganut agama Islam yang mempelajari Al-Quran. Dari seluruh dunia pun juga mempelajari Al-Quran dengan berbagai keindahan-keindahan di dalamnya. Kalau kita melihat Pak, ini kan sekali lagi semacam terulang begitu. Mungkin di segmen berikutnya kita nanti akan bahas. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini kan sebenarnya terulang saja dari apa yang kemudian diceritakan dengan beberapa tokoh yang diungkap di dalam Al-Quran. Pembunuhan misalnya, atau kemudian juga hal-hal cerita-cerita yang dimana komunitas tertentu yang diazab oleh Allah dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kemudian terjadi lagi di era-era saat ini dengan warna, dengan suara yang berbeda dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya kondisi ini terus berulang sehingga Al-Quran pun juga sudah memilah kasus mana yang istilahnya masuk di dalam firman-Nya, lalu kemudian juga di dalam kondisi di mana ini bisa menjadi tafsir yang dapat dipelajari oleh umat Islam itu sendiri. Kita nanti akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan pada kesempatan kali ini di segmen terakhir, tentu kita menginginkan istilahnya di dalam konsep Islam itu sendiri, para guru-guru kita yang kemudian mengajarkan akan metode khauf dan roja gitu ya Pak ya. Takut dan harap, lalu kemudian juga ada istilah-istilah tertentu istilahnya untuk kemudian juga mengembalikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan melihat fenomena-fenomena hari ini kan memang istilahnya terulang saja sebenarnya. Apa yang terjadi di Al-Quran, baik pemimpin yang zalim atau kemudian juga pencurian, perzinahan, hal-hal lainnya yang kemudian juga sebenarnya cuman pengemasannya berbeda. Tapi kalau kita lihat dari cerita yang disampaikan oleh Al-Quran, rata-rata memang ada tindakan yang langsung dari Tuhan, bisa melalui peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh para anbiya gitu ya Pak ya, atau kemudian juga para sahabat dan lain sebagainya,
lalu kemudian tetap mereka indahkan hingga pada saat itu dimusnahkan dalam bentuk bencana dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat hari ini kan Pak, ini minim sekali terjadi. Bukan berarti kita mengharapkan akan kondisi seperti itu terjadi dalam bentuk bencana dan lain sebagainya. Tapi istilahnya apapun hari ini tidak istilah kita yang kita kenal bentuknya adalah istidraj begitu. Tidak kemudian secara langsung mendapat teguran atau kemudian juga mendapat hukuman yang kemudian juga dapat dimaknai ini adalah bentuk-bentuk hukuman, bukan dimaknai sebagai bentuk untuk menaikkan derajat seseorang gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu sebenarnya apa yang menjadi pembeda Pak untuk kontrol di masyarakat berkaitan dengan antara cerita yang sudah disampaikan oleh Al-Quran dan kondisi hari ini? Oke, baik. Jadi mungkin yang pertama tadi kaitannya dengan ada pembeda itu ya, pembeda yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu misalnya kalau ada perbuatan dosa besar seperti yang terjadi di kisah Nabi Lut, misalnya Nabi Nuh dan kaum Sodom yang lain-lain, dengan yang sekarang itu adalah karena kita ini kan umat Nabi Muhammad SAW, dan di antara kelebihan umat Nabi Muhammadnya adalah yang disebutkan dalam beberapa kitab itu adalah azab itu ditunda. Jadi Azab tidak langsung diberikan seperti umat-umat terdahulu. Nah, itulah di antara kelebihan atau keutamaan umat Nabi Muhammad ini. Nah, itu yang patut kita syukuri. Patut kita syukuri sebenarnya. Betul. Nah, jadi tidak langsung kan, langsung kayak nanti dibalik buminya, Betul. atau datang air banjir misalnya, atau nanti angin puting beliung. Betul. Yang terjadi di banyak kisah itu. Nah, itu sebenarnya kelebihan dari umat Nabi Muhammad. Tetapi memang kelebihan ini bisa jadi menjadi sebuah simalakama misalnya kan. Jadi kita merasa tidak pernah ditegur juga, lalu akhirnya lengah gitu kan. Tapi seharusnya ini tadi kan kita harus syukuri, itulah kelebihan kita. Dengan kita berbuat dosa lalu tidak langsung diazab, itu kita diberi waktu, diberi jeda untuk melakukan taubat sebenarnya. Itu yang diinginkan. Jadi kita punya waktu yang panjang untuk bertaubat, sebenarnya yang diinginkan itu. Baik. Bukan lalu karena tidak pernah diazab seperti umat terdahulu, lalu ya kita mau dosa-dosa lagi terus kan. Yang itu tadi yang disebut istidraj. Jadi semakin menjadi-jadi. Nah, itu diantaranya sebenarnya kelebihan kita. Baik. Betul. Nah, di tengah kondisi hari ini banyak masyarakat secara umum masyarakat dunia yang kemudian juga mengutamakan kebebasan berpendapat, kebebasan terkait dengan apapun begitu Pak, sehingga banyak sekali aliran-aliran tertentu yang kemudian juga meresahkan bagi kita sebenarnya sebagai umat muslim, yang tentunya juga kita pahami bahwa sudah menjadi qada dan qadarnya bahwa di akhir zaman nanti akan hadir sosok yang kemudian juga dimaknai sebagai dajjal begitu, lalu kemudian juga hadir membawa fitnah dan lain sebagainya. Tapi di tengah kondisi kita yang hari ini Pak, sejauh mana sebenarnya kita mampu berpegang teguh akan keimanan dan keislaman kita dan seluruh keluarga kita, untuk kemudian juga agar tidak terpapar dengan apa ya, keringanan-keringanan yang mereka anggap begitu, untuk karena kan bagi mereka agama itu membatasi akan ruang gerak ini, ruang gerak itu begitu, sehingga mereka berpindah dengan kebebasan itu tadi, kebebasan akan bersuara, kebebasan akan bersikap, sehingga mabuk-mabukan, berzina dan sebagainya ini dianggap sesuatu hal yang menjadi hak prerogatif seseorang begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu sebenarnya apa yang menjadi benteng Pak untuk kita dan keluarga sebenarnya yang kita harapkan dan selalu kita berdoa sampai hari ini, dan insya Allah kita harapkan sampai kapanpun untuk bisa mati dalam keadaan iman dan Islam untuk kita dan seluruh keluarga. Amin. Ya, kaitannya dengan bagaimana kita membentengi kita dan juga diri kita dan keluarga kita, itu Al-Quran sebenarnya sudah sangat jelas menyebutkan. Dalam ayat misalnya disebutkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Itu menjadi tanggung jawab. Bagaimana cara
menjaga kita dan keluarga kita, diantaranya disebutkan dalam ayat yang juga wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Jadi diantaranya itu adalah kita menyuruh keluarga kita untuk sholat. Sholat. Jadi sholat, kan? Termasuk yang kalau itu kan ada prosesnya kan, kalau kita pahami seringkali itu dalam hadis itu ketika nanti umur 7 tahun diajak, nanti ke 10 tahun itu dimulai dikasih peringatan termasuk kayak misalnya kayak dipukul dikit. Betul. Agar nanti ketika dia sembahyang itu akan membuat dia tidak menjadi sebuah beban. Beban. Kedua, dengan sembahyang dia itu kan nanti akan membentuk kepribadian yang baik. Terus nanti dia akan tertegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak jelek. Karena dalam ayat lain juga disebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sembahyang itu akan mencegah orang untuk berbuat keji dan munkar. Minimal ketika sembahyang yang pasti kan tidak melakukan apa-apa kecuali sembahyang kan. Tidak mungkin ketika sembahyang dia misalnya sambil minum minuman keras kan tidak. Ya minimal selama sembahyang ini tidak berlaku apa yang jelek-jelek kan. Jadi artinya dari sini artinya bukan sembahyang saja ya. Jadi sembahyang itu contoh. Pemaknaan sholat itu sendiri pemaknaan kan. Salat itu Ilmu, tahu ilmu gitu artinya Pak ya. Al-Qur'an. Dekatkan keluarga kita dengan agama. Nah, bagian dari agama itu kan sembahyang. Ya baik itu nanti cara bersedekah, ada juga kan diajarkan. Amalnya. Nah, amal, zakat dan lain-lain. Nah, jadi ya dekatkan keluarga dengan agama. Karena kalau kita jauh dari agama maka tadi bisa terjadi perbuatan-perbuatan yang ya sekarang kita agak pusing juga melihat itu. Kontrolnya begitu Pak. Ya? Susah. Betul. Jadi kunci dari seluruh bahasan kita ini sendiri adalah tidak lain tidak bukan untuk kita dan keluarga kita adalah ilmu dan amal gitu Pak ya. Yang bisa kita aplikasikan untuk diri kita lalu kemudian juga diinformasikan kepada anak dan cucu kita insya Allah. Karena kan ini semakin hari ya Pak ya, semakin banyak fenomena-fenomena yang mungkin tidak enak dilihat tapi ya seringkali terjadi di tengah-tengah kondisi kita. Apa yang sebenarnya ingin Bapak sampaikan dalam tema yang kemudian kita bahas pada kesempatan hari ini sebagai penutup? Oke. Dari pembicaraan kita tadi, artinya di sini saya ingin mengutip yang biasa menjadi slogan dari banyak kelompok gitu ya. Jadi marilah kita kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya kembali lagi kepada ajaran agama yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi memaknai kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini ya kita tidak bisa langsung kepada Al-Quran begitu saja itu kan, karena kita kan tidak terlalu paham. Ya minimal baca tarjamah atau baca tafsir. Dengan cara itu lalu kita akan menjadi benar. Atau berguru kepada orang yang tepat begitu. Orang yang tepat. Guru-guru agama kan banyak. Betul. Kalau misalnya kita orang umum, mohon maaf ya misalnya dari sekolah umum lalu menafsirkan Al-Quran kan menjadi salah. Jadi melihat Al-Quran nanti kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan banyaknya mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Dengan itu kita ada rambu. Karena kalau tidak ada rambu ya pasti banyak salahnya kita kan. Itu yang menjadi kontrol untuk diri kita begitu Pak ya. Jadi kemudian juga ketika seseorang mengingatkan akan hal-hal yang mungkin di luar dari norma-norma yang berlaku, sesungguhnya itu bukan hanya untuk mengingatkan diri kita gitu Pak ya, tapi juga mengingatkan untuk seluruh orang yang ada di sekitaran diri kita. Karena ya itu tadi, bisa saja apa yang kita lakukan ini betul pandangan kita untuk diri kita padahal dampaknya bagi orang lain. Itu yang kemudian juga menjadi pengingat untuk diri kita dan semoga Allah selalu memudahkan untuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Pribadi yang kemudian juga mampu menjaga keluarga dan diri kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan insya Allah kita dimatikan dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Mujahid, terima kasih juga kepada para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program ini. Semoga tayangan ini bukan hanya insya Allah menjadi tontonan, tapi juga insya Allah menjadi tuntunan untuk kita semua. Untuk bisa kita selalu mengingat akan kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Pak Mujahid mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.